Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas kinematika bagian 3. Pada bab ini, akan dibahas lebih dalam mengenai GLBB pada bidang vertikal. GLBB pada bidang vertikal dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Dan yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya. Pada gerak jatuh bebas ini, benda tidak memiliki kecepatan awal, atau bisa ditulis V0 sama dengan 0. Jika selama benda ini jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya akan konstan dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi untuk A-nya sama dengan G. Kemudian untuk rumus gerak jatuh bebas, bisa dilihat pada video ini, bahwa H sama dengan setengah GT kuadrat, VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH. Rumus ini didapat dari rumus GLBB. Ketika nilai V0 sama dengan 0 dimasukkan, dan nilai A diganti menjadi nilai G, maka didapatkan ketiga rumus ini. Untuk memahami perhitungan gerak jatuh bebas, kita lihat contoh soal. Sebuah benda terjatuh dari atas gedung tanpa kecepatan awal. Setelah 5 second, benda sampai di permukaan tanah. Tentukan ketinggian gedung. Dari contoh soal ini, dapat disimpulkan bahwa benda mengalami gerak jatuh bebas dengan T sama dengan 5 second. Dan ditanya H atau ketinggian gedung. Untuk mencari ketinggian gedung, bisa digunakan rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Untuk nilai G atau percepatan gravitasi bumi, dapat digunakan 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Pada kali ini, saya akan menggunakan nilai G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi H sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan 5 kuadrat. Jadi untuk tinggi gedung didapatkan 125 meter. Setelah saya membahas gerak jatuh bebas, saya akan membahas gerak vertikal ke bawah. Kedua gerak ini memang memiliki arah gerak yang sama, yaitu tegak lurus ke bawah. Tetapi untuk gerak vertikal ke bawah, benda memiliki kecepatan awal, jadi bisa ditulis V0 tidak sama dengan 0. Untuk percepatan, gerak vertikal ke bawah sama dengan gerak jatuh bebas, yaitu A sama dengan G. Nilai ini bisa dimasukkan ke dalam rumus GLBB, sehingga didapatkan rumus gerak vertikal ke bawah H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, VT sama dengan V0 ditambah GT, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Contoh soal. Sebuah benda dilempar dari atas gedung dengan kecepatan awal 2 meter per second. Dan benda sampai di permukaan tanah setelah 3 second. Tentukan A. Ketinggian gedung, B. Kecepatan benda saat menyentuh tanah. Dari soal tersebut dapat ditulis bahwa V0 sama dengan 2 meter per second, T sama dengan 3 second. Kemudian yang ditanya untuk poin A, H, poin B, VT. Untuk menjawab poin A,
dapat digunakan rumus H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kemudian dimasukkan untuk nilainya 2 kali 3 ditambah setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Maka didapatkan untuk nilai H sama dengan 51 meter. Untuk menjawab poin B, dapat digunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Jadi dapat dimasukkan nilainya 2 ditambah 10 kali 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 30 sama dengan 32 meter per second. Selanjutnya, saya akan membahas gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi V0-nya tidak sama dengan 0. Gerak ini merupakan gerak diperlambat. Jadi semakin naik ke atas, semakin berkurang kecepatannya. Saat ketinggiannya maksimum, maka kecepatan benda sama dengan 0. Jadi dapat dituliskan VH max sama dengan 0. Karena pada ketinggian maksimum kecepatan benda sama dengan 0, maka benda dapat turun kembali. Untuk nilai A atau percepatan gerak vertikal ke atas sama dengan minus G. Jadi A sama dengan minus G. Nilai ini dapat dimasukkan ke rumus GLBB sehingga didapatkan rumus gerak vertikal ke atas H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. VT sama dengan V0 dikurangi GT. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Contoh soal. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Tentukan A. Waktu sampai titik tertinggi. B. Lama bola di udara dari titik awal bergerak sampai ke titik awal lagi. C. Titik tertinggi yang dicapai bola. Dari contoh soal, dapat diketahui bahwa V0 sama dengan 10 meter per second. Ditanya, poin A, TH max, poin B, T di udara, poin C, H max. Untuk menjawab poin A, dapat digunakan rumus VT sama dengan V0 dikurangi GT. Pada ketinggian maksimum, sudah kita ketahui bahwa nilai VT sama dengan 0. Jadi rumus VT sama dengan V0 dikurangi GT dapat ditulis menjadi 0 sama dengan V0 min atau V0 dikurangi G kali TH max. Maka untuk mencari TH max sama dengan V0 dibagi G. Jadi untuk soal ini 10 dibagi 10. Didapatkan hasil TH max sama dengan 1 second. Kemudian poin B, lama bola di udara itu sama dengan 2 kali TH max. Jadi 2 kalikan 1 sama dengan 2 second. Yang poin C dapat digunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Karena pada ketinggian maksimum VT sama dengan 0, maka didapatkan rumus H maksimum sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Jadi didapatkan untuk nilai H max sama dengan 5 meter. Contoh soal untuk kombinasi dua gerak. Benda A jatuh dari gedung dengan tinggi 15 meter tanpa kecepatan awal. Sedangkan benda B dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Sehingga kedua benda tersebut bertumbukan.
Tentukan ketinggian saat kedua benda bertumbukan. Dari soal, dapat disimpulkan bahwa benda A mengalami gerak jatuh bebas dan benda B mengalami gerak vertikal ke atas. Untuk V0B sama dengan 10 meter per second dan untuk H sama dengan 15 meter. Ditanya HB. Jika saya misalkan jarak titik awal A ke titik tumbukan HA dan jarak titik awal B ke titik tumbukan adalah HB, maka H sama dengan HA plus HB. Kemudian sekarang, dilihat benda A. Benda A mengalami gerak jatuh bebas, sehingga rumus HA sama dengan setengah GT kuadrat. Benda B mengalami gerak vertikal ke atas, sehingga rumus HB sama dengan V0B kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Untuk nilai HB bisa diganti menjadi nilai H min HA, karena tadi H sama dengan HA plus HB. Kemudian nilai HA ini bisa diganti menjadi setengah GT kuadrat, maka nanti akan didapatkan nilai T sama dengan 1,5 second. Nilai T ini kemudian dimasukkan ke rumus HB, sehingga didapatkan untuk HB sama dengan 3,75 meter. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.